pernah menuntut ilmu, kata beliau, tajarru'a julal jahli tulul hayat, dia akan mengalami kebodohan seumur hidup. Paham artinya? Ini dalam artinya. Segala kesalahan, ya kan? Segala kehancuran seseorang berawal orang ini nggak pernah duduk di majelis ilmu. Biar paham itu. Makanya dikatakan Imam Syafi'i kebodohan seumur hidup. Man lam yajuk julla ta'alamu sya'atan tajarru'a zulla jahlil tulul hayati. Itu. Ini siapa orang? Siapa aja manusia. Ya, nggak pernah seumur hidup dia menuntut ilmu. Dia akan merasakan kebodohan sampai kematian. Paham? Berapa banyak orang yang mati ditikam dengan orang yang tak punya ilmu. Paham itu? Orang mati. Makanya kata Allah Ta'ala kan, al-fitnah asadul minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuh. Kenapa nih pendapat ini? Ini orang nggak ada ilmunya. Oh, ada ilmunya dia, ngaji, tapi nggak pakai. Paham? Gitu ya? Nih siapa orang man lam yazuk julla ta'allumi sya'atan tajar azulla jahlil tulul hayat. Oh, ini balikin lagi nih, siapa orang kata Imam Syafi'i, seumur hidup ya Allah. Kayaknya ente kalau ada nuntut ilmu selamat hidup. Selamat. Ya. Nah, Rasulullah yang bilang kan. Ya. Man talabul ilmi qabla khatwa'un min Allah. Siapa orang kata Rasulullah ketika dia menuntut ilmu qabla khatwah, sebelum dia melangkah, apun min Allah. Allah ampunin segala dosa-dosanya. Ini malaikat redho, Allah Ta'ala redho, ya sisi langit, si bumi redho. Pahit ya nuntut ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i manzullah, ya kan, ta'allumi sya'atan, siapa orang nggak merasakan pahit nuntut ilmu itu dari maghrib ini mulai. Truk jam 6 habis azan dan sholat, jam 6 lewat berapa 10 menit ini mulai. Sampai gini hari. Pahit gak? Pahit. Ya kan? Kadang inti disuruh guru inti suruh beramal. Kadang guru inti suruh hadiah, pahit. Betul kan? Pahit. Makanya ketika orang tua nggak punya kebanggaan ketika anak menuntut ilmu, di jalan menuntut ilmu ada kebanggaan, rugi orang tua. Ya, orang tua kita repot orang tua kita repot orang tua kita ketika kita mau jalan-jalan, motor. Udah bikinin nasi timbel jam 4 pagi, mak kita bangun bikin nasi timbel buat kita biar nggak kelaparan tur. Ya, disiapin apaan aja sama mak kita ketika tur. Ya kan? Tapi nggak ada kebanggaan, mak kita nggak bawa bekal nih, mak. Lu mau kemana lu? Tuh nih bawa nih singkong. Nah, ada makanan bawa. Iya. Kayaknya dapat ilmu aneh itu malam dari Bang Jack. Ternyata ilmu itu ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang manjur ngasih makan orang, apalagi orang mau ngaji. Apa orang ngaji? Amalan yang paling manjur ya sering ngasih makan orang. Nih. Ya, jadi ngasih amalan aja, tapi amalan yang manjur cuma satu aja. Ibu aneh tiap pagi masak nasi, siapa aja ngambil. Iya. Ya, makanya dimanapun bawa makanan buat inti, bukan buat aneh, buat inti, makan dah. Biar ada berkahnya, biar doa tuh ngangkat. Gitu kan? Ya ngangkat ya Allah, beli makanan yang enak ya dah. Jangan hampir nggak enak buat teman kita sendiri. Sayang makanan nggak kemakan. Dikit makanan tapi rasanya enak. Kayak roti aki itu enak selalu rotinya. Ya. Dikit rasanya enak. Gitu. Paham ya? Jadi kehancuran diawali kata Imam Syafi'i itu ya pada orang yang tak punya ilmu semau-maunya. Datang ke kampung orang tanpa permisi. Ya, kos di kampung orang tanpa permisi, segalanya di kampung orang tanpa permisi. Kalau dari ilmunya, permisi.
laporan sama RT, laporan sama RW. Nih orang punya ilmu, punya adab. Yo, kalau anak Jakarta datang kampung orang Jakarta Bogor, dia permisi. Ya, permisi sama siapa? Ame piem. Peyempu. Peyempuan. Dia permisi sama peyempu. Peyempuan gitu. Paham dah orang Bogor segala pada paham orang Jakarta. Ya. Gitu paham. Gitu. Dia fungsinya sama perempuan. Gitu. Lagi perempuan anaknya RT ya kan. Gitu. Berharap orang Jakarta kayak kaya padahal dari Jakarta disusah. Hidupnya merana. Allah Akbar fatilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kata Imam Syafi'i, man lam yabzuk zulla ta'limu sa'atan tajarru'a zulla jahlil tulal hayat. Siapa orang seumur hidup nggak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ya orang tadi akan merasakan kebodohan sampai ya akhir hidupnya. Paham? Lu mana dalam? Tuh anak tuh ngomong sembarangan, nggak punya akhlak, ada ilmunya. Tuh, kok mukanya apaan? Nggak enak dilihat. Ya, nggak punya duit. Mukanya nggak enak dilihat, nggak ada ilmunya. Ada duit, nggak ada duit, bagaimana muka kita enak dilihat? Ini salah satu ijabah doa muka kita bertabasum selalu. Ya, kalau kata orang Jawa ajar peraupane. Senyum salah, gampang rezeki. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama zarrahu wajabat lahu jannah wa man azza jarrahu la'anallahu wal malaikat wan nas ajmain. Nih, ada ilmunya nih orang. Banyak orang ada ilmunya, hati-hati sama tetangga. Ya, naruh mobil jangan sembarangan, di depan jalan umum, bukan punya elu. Bangun pinggir got, taruh mobil sama juga punya umum. Makanya kalau mau punya mobil, ya punya rumah dulu, beli garasi. Jangan ngeredit doang bisa, tapi beli ngeredit parkiran nggak bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Man akrama jarrahu. Siapa orang ngormatin tetangganya? Siapa orang muliain tetangganya? Oh, ini jalanan umum ini. Jangan gue bakal nulis sembarangan. Coba, punya mobil gak punya garasi. Yeah. Kayak nanggung ya. Udah kredit taruh di pinggir jalan, betul gak? Tuh, itu halal tuh. Ya, buat maling-maling. Buat yang maling-maling itu halal diambil tuh mobil. Buat para maling silakan diambil mobil, halal. Kenapa? Dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namanya zalim. La muqtadul maqam, enggak menempatkan sesuatu pada tempat kecuali tamu. Cuman sesaat dua saat, ini tiap hari naruh mobil di jalan halal. Tuh kalau begitu maling ambil, ya tetangga jangan mukulin udah. Biarin lepasin. Tuh. Anggap aja di sub akhirat. Ya. Anggap aja di sub akhirat. Kesianan. Ya kan, perjalanan umum kan nggak boleh. Ya. Kecuali punya dia sendiri tuh. Ya, silakan. Nggak mungkin punya rumah di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan kan. Itu ya. Tuh. Apa kata Rasulullah? Man akrama jarhu wajabat lahul jannah. Tuh. Siapa orang dia bisa muliain tetangganya. Bisa ngargain tetangganya. Wajabat lahul jannah. Wajibnya orang masuk surganya Allah Ta'ala. Inti baru pindah di mana-mana, negor sama tetangga, gaul sama tetangga, jangan kejedok aja di rumah. Paham? Ente mau pindah beli rumah di Depok dimanapun, ente beli rumah, ente ngontrak dimanapun, ente kenal. Ya ente nggak langsung, ente jangan sok cuek aja, kenal sama tetangga, berbaur sama tetangga. Nah Allah bilang, tanya Rasulullah bilang, kenapa seorang yang dia bisa memuliakan tetangganya, wajabat lahu jannah, wajib dia masuk surganya Allah Ta'ala. Paham? Ini hal kecil. Ya, jangan kejedok aja di rumah. Tegur siapa sama tetangga? Lu ilmu. Makanya itu kata Imam Syafi'i, siapa orang nih nggak ngerasain pahitnya ilmu seumur hidupnya, jangan akan merasakan kebodohan. Ini orang yang bodoh. Orang nggak diilmui kagak. Tuh, apalagi orang Betawi demen bergaul. Di mana aja bergaul, ya kan? Tuh, apalagi dengan ada bergaulnya, nih apa yang kencang bergaul nih.
Paling bener bergaul kalau dia nggak punya duit, biar gampang hutang. biar gampang biar gampang hutang. Udah bergaul dah. Tuh, biar gampang hutang, bukan banyak teman, biar gampang hutang. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah berkah, inti jangan takut untuk ilmu, pasti berkah. Man talabul ilmi taqabbalallahu birizki. Siapa orang yang nuntut ilmu ini kata Rasulullah, taqabbalallahu birizki, Allah tanggung rezekinya. Taqabbalallahu khas ba'dal am. Allah khususkan rezeki inti sebelum orang-orang yang umum. Paham inti? Jangan takut nuntut ilmu. Ya, ketika inti nuntut ilmu jangan takut. Nih, gitu ya, mulakan tangga. Apa kata Rasulullah tadi? Man akrama jarrahu wajabat lahul jannah. Siapa orang dia bisa memuliakan tetangganya, wajabat lahul jannah. Inti ada makanan pulang dari mana, dari maulid segalanya. Ya, pulang bagi tetangga. Ya, masak sayur yang banyakan. Ya, bagi tetangga. Ini Rasulullah bilang, kalau masak sayur airnya banyakin. Tuh. Ya, airnya banyakin. Nyarin jagung doang atau ketika saya air tetangga. Tuh. Yang penting ada air. Airnya emang kita punya jagung doang atuh. Emang sayur asem kita masuk sayur asem dah, bisa sayur asem. Ya, 7.000. Tuh, air sebaskom bagi tetangga. Kita nggak tahu tetangga saat itu nggak punya duit, betul nggak? Jadi nggak lihat bawaannya itu orang tadi bisa menghargai. Bukan bawaannya. Ya, dia mau bikin makan duren, ya kan? Dia punya beli duren, bagi tetangga. Ini duren buat sono kemari kan? Kan nggak mungkin. Enak banget, baunya aja dah. Harganya mahal. Tapi kan susah makanya. Ya, kalau apapun lo duren inti mau duren apa inti masuk surga segalanya. Jadi tadi duren tadi biar banyak gampang caranya. Biar tangga semua dapat, semua banyak, semuanya dapat tuh gampang. Bikinin kince, dia bikin kince, tuh kasih kince tuh tetangga, banyakin airnya, tuh tetangga dapatnya jangan baunya doang, gitu ya. Makanya sunnah tuh kita makan tuh, sunnah kita makan nyari orang, sunnah makan nyari orang. Tuh, kalau kita kan kagak, kita makan nih lagi makan, tutup pintunya ntar ada orang lewat, tutup pintu ada orang lewat, orang sunnah cari makan tutup pintu, betul gak? Tuh. Waman aja jerahu, siapa orang nyakitin tetangganya. Ini kata Rasulullah, masih hadis yang tadi. Waman aja jerahu, siapa orang nyakitin tetangganya. La'anahullahu wal malaikat wan nasi ajmain. Allah laknat, malaikat laknat, manusia laknat. Tadi tuh naruh mobil di jalanan si bego. Allah laknat, malaikat laknat, manusia lak. Gara-gara lu jadi macet nih. Gara-gara gua mau belok tadi tuh, gara-gara di mobil lu gua kecebur got. Betul kan? Itu nih Allah laknat, malaikat laknat, manusia lak. Tuh gara-gara lu tahu kampung lu sempit, lu naik motor knalpotnya suaranya berisik banget, nggak pantes. Blong tuh motor nggak mana-mana, nggak kencang larinya, di situ aja. Ini berisik lo motor, ganggu tetangga. Makanya pemerintah bagus mengeluarkan motor listrik. Nggak ada bunyinya. Tahu orang tabrak mati aja. Nggak ada bunyi. Lu bunyi kencang banget. Udah motor apaan tuh? Motor apaan? Motor Beat. Motor Beat tuh motor apaan? Mio. Ya motor Mio ketangpotnya kencang banget. Kan kasihan tetangga lu pulang. Jangan pikirin diri sendiri. Enak jangan pikirin sendiri, dengerin tetangga. Nih tetangga nih kita bawa motor yang kencang begitu, ya nyakitin nggak? Kalau udah nyakitin manusia nyakitin pasti Allah benci, malaikat benci sama dia. Ya kata dia baik, betul nggak? Nih ilmu, jaga perasaan tetangga. Nih ilmu nih, ya kayaknya hidup ya Allah, hidup penting banget. Makanya Imam Syafi'i bilang tadi itu, sampai orang seumur hidup dia nggak pernah tahu, dia biasa aja nih. Makanya dia bilang, apa sih penistaan agama? Ya, masjid, musola, majelis taklim dipasang speaker kencang-kencang. Ya, bukan ria. Banyak orang Islam biar gimana tertarik kagak sama ilmu. Dia mau gak datangin musola, datangin masjid, datangin majelis taklim. Bukan ria. Itu. Ya, kalau ria sih anaknya Haji Pupuk. Abang Edian. Ya bukan ria, paham inti. Bukan ria, gitu deh. Gitu. Jadi tetangga nih yang tadi yang tahu ngaji. Biar dia mau ngaji. Orang datang oleh baca Yasin biasa aja, enggak ada daya tarik.
Katanya orang Islam. Kok nggak ada dia tarik si majelis taklim? Katanya tiap hari sholat. Kok nggak ada dia tarik majelis taklim padahal di situ dibacakan suratul Yasin. Ya, bagaikan roti bul hadat, dibacakan hikayat Rasulillah, maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Islam lu? Ancemon, ya kan? Itu. Di mana-mana ada bulanan pengajian, di musola ada bulanan pengajian, di masjid ada bulanan pengajian. Nggak bisa ngaji seminggu sekali, ngaji dah bulanan. Ya, jangan sampai ke bulan rahmatullah kita nggak ngaji, repot ditanya munkar nangkir. Ya, ditanya man robuka. Duh. Man robuka, mantok Tuhanku. Mantok Tuhanku. Salah. Waktu itu di man karambol memang mantok. Man robuka, mantok Tuhanku. Jangan. Tuh. Waman nabiuka, Jepri itu nabiku. Jangan begitu. Udah urusan jangan terlalu capek main dunia. Waktu ngaji. Waktu kita ngaji, walah, nanti ngaji kemana? Aneh sibuk nyari dunia. Tuh, Firaun baru yang dia nggak sadari. Aneh jalan pagi saat pulang pagi. Lu diseksa lu nggak sadar, bego. Lu diseksa nggak sadar. Bener gak? Dia nggak sadar diseksa. Coba diseksa dari mulai jalan pagi pulang malam. Padahal gajinya dia tahu. Masuk pagi pulang malam gaji cuma 3 juta. Ya, bego orang masuk pagi pulang malam sambilan. Gitu ya, masuk pagi pulang malam sambilan dah. Orang-orang pada pulang colong tuh laptop. Sambilan ngaji, bro. Jadi berkah. Astagfirullahaladzim. Ini Rasulullah bilang. Ya kata Rasulullah man akramu jarrahu wajabat lahul jannah wa man ajajjarhu la'anallahu wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa orang bisa memuliakan tetangganya wajib dia masuk surganya Allah Ta'ala. Siapa orang nyakitin tetangganya la'anallah wal malaikati wan nasi ajmain. Allah laknat, malaikat laknat, manusia lak. Oh. Gara-gara lu nolok mobil yang bener. Lu kalau motor tiap malam tuh jalan jangan gembang. Tuh kalau siapa bertangga jalan ke nolong aja. Ya jalan ke nolong. Orang jalan kan nggak belok-belok kan kapan? Lurus saja nggak belok-belok, nggak bisa belok. Ke babi. Babi kan nggak bisa belok. Lurus aja, ya Allah. Lurus aja tuh jangan belok-belok. Lihat tetangganya nggak ditegur. Padahal orang sini naik motor, naik mobil, ya Allah, tuh mobil mau kaca nggak dibuka. Jangan tolongin nanti itu yaumul kiamat, jangan panggil dia. Itu tetangga lewat jalan, kaca buka monyet. Lu di sini ntar sendiri, ntar disuruh siapa yang tolongin lu. Kali-kali aja lu lihat wajah orang soleh, gara-gara lihat wajah orang soleh, nanti yaumul masar, nanti indah sirat. Ya bisa dapat syafaat ya Allah. Nah dulu aneh tuh dilihat waktu di dunia, aneh pernah lihat wajah dia tuh lagi jalan ngaji. Kayak cerita daripada Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada seorang yang diseksa dalam kuburnya. Itu dengar suara seksa orang dulu zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah kasih kasap dia. Dikasih kasap. Ya itu seksa, jerit-jerit minta tolong. Datang tuh temennya ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya saya tolongin ya oleh saudari aneh. Saudara aneh tiap hari diseksa. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia pernah ngaji kemarin gak? Nggak pernah. Ya kan? Dia pernah lihat muka aneh gak? Nggak pernah. Dia pernah dengar gak suara beduk aneh tiap hari suara beduk tuh dengar kagak? Nggak pernah. Dulu dia pernah saya ngelihat. Ya, saya lagi lewat Syekh Abdul Qadir Jilani lewat tuh, truk dia ngelihat Syekh Abdul Qadir Jilani, dia lihat bekas debu yang berterbangan tuh, bekas debunya injakan debu, ya gumparan debunya ngelihat itu, bang bener, iya, gara-gara lihat debu doang, itu sipulan Allah angkat ajabnya, Allah minta besertanya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani minta Allah Taala, ya Allah hentikan seksanya, karena lihat debu. Gimana ngelihat wajahnya orang-orang yang soleh? Ya baru mobil kredit aja belagu. Mobil kredit belagu ya. Jalan muka kaca ditutup ya. Entah ngadang tolongin lo. Makanya ngaji biar punya malu, biar tegur sapa sama tetangga. Jangan sok sibuk main dunia. Betul? Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur kama qala Allah taala bi kitabul karim. Sungguh kehidupan dunia itu fata morgana. Gue pikir dengan dunia gue bisa bahagia. Betul? Ternyata gue nggak bahagia. Gue pikir dengan dunia bahagia, ternyata nggak bahagia. Gue tinggalin, gue denger di rumah gue tetangga gue ada masjid, ada musola, ada majelis taklim yang jelas-jelas dikespekkan dari maghrib. Ya, kenapa gue aduh hati gue keras banget ya? Jangan menangis nanti dikubur.
Lo anggap siapa orang menganggap majelis taklim hal biasa, ente nganggap majelis taklim hal biasa, hancur hidup ente. Kan? Siapa orang datang majelis taklim hal biasa, hancur hidup gitu. Paham? Inti dikasih warisan nih, aneh dapat warisan daripada guru aneh sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi warisan itu nggak girang, inti girangnya warisan dunia, ada warisan dunia bulu Ustaz, aneh besoknya ada warisan dunia, bego itu. Ini warisan ilmu, warisan daripada Rasulullah yang dari hidup sampai di mata Allah Taala menyelamatkan kita, paham? Wah, warisan dunia, gara-gara warisan, aneh nggak ngaju dulu deh, ada warisan bagian warisan PA. Ini warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak girang. Nuntut ilmu nggak girang. Kita bertanya lagi dari kita, ada apa yang diri kita? Dapat warisan daripada guru kita sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Al ulama warasatul am. Ini dia beli warisan. Nih warisan nih. Itu begini ya. Ame tetangga begini. Baik-baik ya. Ame tetangga sedikit ilmu yang tidak dapat jalanin ya. Gitu ya, udah dapat warisan, bu Allah, subhanallah. Gitu ya, nggak girang. Babe kita, ibu kita mau jalan, mau kemana? Mau kemana lo? Mau kemana? Babe anjing. Bego lo. Main lo kurang jauh, be. Oh, lu udah jauh main, ngaji yang jauh, bukan main doang. Gitu ya. Itu makanya apa kata Rasulullah? Tolabul ilmi walau bisin. Lu nuntut ilmu kata Rasulullah, walaupun dekat Cina. Sejauh apapun, sepahit apapun nuntut ilmu, datang inti. Oh, ada pengajian jam 3, jalan. Ya kan, terus kita nggak tahu dan ya Allah selamat. Berapa banyak orang tua yang dapat syafaat daripada anaknya? Berapa banyak orang tua yang dikubur yang celaka sama anaknya? Diseksa orang tuanya, tiap hari diseksa. Kenapa? Nggak pernah sholat subuh, jangan katanya sholat subuh. Isak ketiduran, ya subuh kelelep. Bukan gitu deh, kelelep dia, Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Nih, ilmu nih, gitu ya. Makanya Imam Syafi'i kata gitu, ya. Itu siapa orang nggak merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia akan merasakan kebodohan sampai kematian. Mati bodoh, paham? Orang bodoh bahaya gak? Orang bodoh bahaya. Ya, dia akan buat semau maunya bodoh. Ya, udah tahu vodka haram. Tuh, jangan banyak-banyak dah, dikit-dikit aja. Rasain aja gak apa-apa. Ya, tuh. Besok udahlah pala gue puyeng. Udah pala gue puyeng jangan diterusin. Udah tahu sabu bikin kita gila. Udah berhenti dah. Ini kan, udah tahu sabu bikin kita gila, udah berhenti dah. Udah tahu kalau kita main sama cewek BO akan timbul penyakit apa namanya itu? Oh, raja singa. Jangan dah, teman kita udah kena. Gue jangan dah. Jangan ampe gue kena raja singa. Tuh. Begitu aja udah nih ilmu nih ya. Jadi sebab orang lain yang berbuat, kita ambil hikmahnya. Oh, gak ada. Dia kenapa itu? Tuh. Pelare diamputasi. Pelare diamputasi. Ya. Kebanyakan BO. Iya tuh. Udah kita stop. Jangan sampai pelare kita diamputasi. Tahu gak? Nih ilmu nih. Paham? Orang ada ilmunya pikir. Jalan dia punya ilmu tuh. Oh iya, kalau gue malam nyabo atau gue BO, ya, ntar pale gue amputasi. Minci gue lewat mana ntar? Betul gak? Tapi orang tadi gak bakal ngejalanin, paham? Ini ilmu. Ya, inti jangan pacaran. Paham? Bukan apa-apa. Takutnya yang pacaran udah bunting. Gue gak mau bikin malu orang tua gue. Betul lah. Ya, ini hari inti bisa, besok-besok kita gak tahu. Ini hari iman inti kuat, besok kita gak tahu. Makanya itu pacaran jangan ke mall. Kemana? Ke dalam masjid. Ke dalam masjid itu pacaran. Selamat inti daripada maksiat. Selamat inti dari maksiat. Itu ke dalam masjid itu selamat maksiat. Atau enggak inti ajak ngaji. Inti ngajak ngaji kemana dah? Pengajian malam, Miknet. Ada pengajian malam. Tuh, Miknet. Di mana inti cari? Pasti ada. Betul kan? Biar apa? Biar selamat. Pulang terus anterin, naikin ojek. Ojeknya laki, dipakai bakal ngojek. Nih ilmu bahagia. Orang ngajar bro, dari awal sampai akhir. Ceritanya kiamat mulu. Ya kiamat pulang nggak kagak ada ngasih duit tuh Ustaz. Malah buat Ustaz anjing. Wah, lo ketawa buat kabul hajat kita. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Nasul Hibat? Ya, fa innallaha yadkhulul jannah wa huwa yudkhik.
ayyubarhal ghayah li husulil matlubah wa huwa afun min Allah. Ya, sungguhnya Allah akan masukkan surganya seorang hamba dalam surganya Allah Ta'ala. Wa huwa yudhik yubarhal ghayah, ketika dia biasa tertawa lepas. Ngaji sampai ketawa ketemu. Ngaji dari awal sampai akhir, wah serius mulu. Ya kan? Dia nggak tahu. Ya kan? Ini kredit, murid-muridnya nih banyak kredit. Palingnya lagi buyang, bikin buyang tai deh guru gue. Lu nggak tahu kalau lagi susah. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Nasul Hibad, siapa orang dia bisa tertawa lepas ketika dia menuntut ilmu. Ya, li husulil matlubah. Apa yang dia minta, apa yang dia mau, dari mulai dia sholat segala dia mohon pada Allah Ta'ala, Allah kasih tuh. Allah ngasih kabul hajat seseorang ketika seseorang tadi tidak sadar diri. Lu seneng dia. Makanya wahwa pun minallah, orang yang dia tawa seneng, dia nggak sadar diri, dia nggak menyimpan gibah, iri dan dengki. Kenapa? Karena rahmat nggak masuk tuh. Ketika seorang di hatinya ada gibah tuh kejepit, rahmat nggak masuk. Gibah, iri, dengki nggak masuk rahmat. Doa nggak kejebol. Ketika bersih dari gibah dan iri dengki, tuh kebuka tuh. Rahmat masuk, celak. Tuh, kabul doanya. Itu, ya, dengan dia bisa tertawa segalanya. Tuh, makanya Nabi bilang, ya, orang Betawi punya kiblat imamnya cuma satu, Benyamin Su'aib, udah kiblat yang lain dah. Dia bisa tawa. Kalau bolot kalah udah Benyamin, yang lain Benyamin. Ya, ya, malah Benyamin temannya dua dia, ya. Mansur ame bagi Kenapa kita ke situ ya? Nih biar hajat kita kabul. Jangan salah, biar hajat kita kabul. Buset, dari maghrib sampai gini hari ngaji tegang banget. Duh. Dia nggak tahu tuh anak muridnya. Duh. Lere pada keram. Lere keram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu ya. Tuh, tangga tuh. Ya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Man anfaqo nih malam mana dapat tuh, malam mana ngaji malam rebo. Ngaji malam rebo tuh, ngaji malam rebo di pasar pedok ngaji. Ya. Kasih dapat amalan dari Bang Jack. Amalan kata yang bagus daripada Bang Jack tuh, amalan kata beliau. Ya. Yang bisa ngasih makan orang, yang makan kasih makan orang tuh amalan paling top. Itu bisa kasih makan orang tuh amalan paling top. Makanya kininya 3 hari. Kayak 40 hari ini malam 40 hari ibu aneh. Mudah-mudahan ibu aneh Allah jadikan min ahlil jannah. Kubur jadikan raudhah min riyal jannah wajal hayal mikal maurin amin Allahumma. 40 hari kasih makanan. Kasih makanan. Coba 40 hari kasih makanan. Habis kalian manggil orang tuh, kasih aku atu-atu. Dia pulang kalau setan. Coba manggil orang 7 hari 40 hari apalagi di Jakarta. Jakarta kita kasih makanan, enggak kasih air minum doang. Dia kan orang Betawi sengkek tuh kan. Dia pulang, tur. Ya, orang Betawi pulang tuh. Dia nggak lempar, nggak nil lagi tuh, nggak ngomel-ngomel lagi. Dia berak di situ. Dia berak. Gue berak aja di sini dah. Karpetnya diberak di karpet. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Pasti nih kasih makanan nih. Gara-gara makanan orang tadi selamat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min ahadin ya'tihu ad-doipi fa akramahu illa fatahallahu lahu baban minal jannah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada seorang hamba yang dia kedatangan tamu. Nggak ada seorang hamba yang dia kedatangan tamu fa akramuhu. Kemudian tamu tadi dimuliain tuh. Tuh tamu datang dimulyain. Illa fatahallahu baban minal jannah. Kecuali Allah bukakan pintu-pintu daripada surganya Allah Subhanahu. Lo tamu Allah. Tamunya dia muluyarin. Dia nggak tahu dia Allah Ta'ala nguji kita. Ya. Tamu aja dia muluyarin aja. Dia nggak tahu kali aja tuh bukan dia. Allah kembarin mukanya. Nggak taunya dia tuh, dia mulu nggak taunya dia nggak ada jalan Nabi Allah Hidir alaihi salam. Makanya kata Gusmi waliullah, ya, gampang inti mau jadi kekasih Allah. Gampang caranya. Ya, husnudzon, baik sangka kepada siapapun. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, najurun nas bi'anin atfin wa rahmah. Pandanglah seluruh manusia dengan kelembutan dan kasih sayang. Tuh. Dia pandang dengan kelembutan dan kasih sayang. Nih. Kalau kita mau jadi kekasih Allah Ta'ala. Tuh, tamu tadi kita muliain tuh. Datang ke rumah kita tamu. Tuh, kan kita kan nggak mungkin kita muliain laki.
Paling kita datang tamu perempuan kita senang deh. Oh pacar kita, ya kan? Senang banget, ya kan? Kita nggak senjain, kita nggak beli yang enak-enak, ya kan? Malam kita nggak bisa netek. Betul nggak? Ini laki jangan munafik, betul nggak? Ini laki jangan munafik. Apa adanya ngomongnya, ya kan? Orang jadi lebih paham. Nggak mungkin hanya laki bego, laki pacaran nih, makanya pacaran, laki pacaran sebulan, ya dia nggak, dia nggak bongkar tuh, ya punya orang, lo kan, ya jangan sebulan, ya Jaki Pikri, nggak habis sebulan ada saat sehari, ada pakai, CWBO, Astagfirullahaladzim, gitu kata Rasulullah SAW. Amin ahden ya'ti doipin ba'aklamu ila batallahu lahu baban minal jannah. Tidak ada seorang hamba yang dia datang, kalau dia datangi tamu, Pak Akramahu, kemudian dimuliakan tuh tamu. Illa fatahallahu baban minal jannah. Kecuali Allah bukakan pintu betul surga untuk dia. Anda punya teman dulu di pondok pesantren. Allahu akbar. Teman di pondok pesantren orang Malang. Ya, orang Malang, pondok pesantren orang Malang. Dia nggak punya duit, demi tamu dia ngutang-ngutang. Dia nggak pernah, nggak punya duit, dia ngutang-ngutang demi tamu. Sekarang jadi orang besar. Nggak lama dia ke Yaman jadi orang besar. Ya, demi tamu ngutang-ngutang. Jangan inti jangan oleh tamu nggak punya duit. Ya, inti datang lagi nggak punya duit. Jangan begitu. Emang inti susah salamenya. Jangan ngomong begitu. Dah inti modal, inti modalin inti tamu. Inti bisa, inti nggak yakin nih. Makanya dia bilang nih, inti kan nggak ngaji. Anda udah bukan warisan, bego inti. Dunia ini warisan daripada Rasulullah. Inti nggak yakin ya Rasulullah yang ngomong. Mau hidup bahagia, inti ngutang-ngutang demi tamu. Tuh, ini sahabat baru. Allah bukakan tuh, ya, baban minal jannah, pintu-pintu daripada surganya Allah Subhanahu. Oh. Hukiyaan Umar bin Khattab dijadikan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu kana ijaja'a dhaib qoma bi nafsihi bi hikmati faqila fi jalika faqala sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul wal malaikat yaqumu fi manjilahi fihi dhaib fa ana astahi an ajlis wa malaikat qa'imun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Allah dikasih kasab. Sayyidina Umar daripada Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ijazah dhaib kedatang dhaib kedatang tamu qoma binasihi. Dah diri kita datang tamu kita diri. Tuh tamu datang jangan kita duduk, diri kita. Bihik matihi. Inti ladenin dia. Diri inti ladenin. Inti mau apa? Mau makanan apa inti? Ya, kata orang yang diri nggak ada, makanya ini ilmu penting. Makanya Imam Syafi'i bilang apaan? Siapa orang seumur hidup dia nggak merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia akan merasakan kebodohan sampai akhir hayat hidupnya. Paham? Nih tadi ini dia nggak ada ilmunya, dia datang biasa aja. Wah, lu datang kemari lagi, gua nggak punya duit. Ya, kerjaan gua lagi sepi, ojek rame banget. Jangan begitu. Ini nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya lu gua udah senang banget di diri. Inti mau makan apa? Mau minum apa? Tuh, ada banyak minuman. Tuh, dalam, ya kan? Minuman warna-warna. Makanya inti siapin di rumah tuh. Disiapin di rumah biar inti nggak bingung mana-mana minuman warna. Inti beli sepuan. Sepuan merah, sepuan hijau, kayak biru. Minuman, minuman enak nih. Tuh, dicampur sepuan, ya kan? Tuh tamu habis itu nggak pulang-pulang. Kenapa dia mati di rumah inti? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rasulullah. Gitu kata Sayyidina Umar, ketika tamu datang kita diri. Pakola sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada bertanya kepada Rasulullah, kenapa diri? Ya, wal malaikatu yaqumu fi manjili. Ya, malaikat datang juga tuh di rumah inti. Tamu bersamaan bareng malaikat diri inti juga. Inti jangan lihat tamu. Ada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ada ridhonya para malaikat. Diri inti. Oh, alhamdulillah. Nih kan hari gua kedatangan rezeki. Gitu. Ya, ini hari kedatangan rezeki. Apalagi tamunya perempuan. Ngontok lagi. Wah, itu bukan tamu lagi itu. Gitu. Pokoknya resep udah. Bisa 3 hari 3 malam ya. 3 hari 3 malam kita ngobrol sama dia. Itu orang 3 hari 3 malam debat dari nasab abego. 3 hari 3 malam paling enak apaan? Ame perempuan PA. Ya, begitu nasab ngapain? Udah bener udah nasab dia mau ngapain? Ya, udah bener sampai segini hari kita belajar kitab 5 Mahfidul Haddad.
Ya, Mbak Alawi. Udah bener 3 hari. Oh, tantangin 3 hari 3 malam. Duh, jadi dia nasab 3 hari 3 malam bukan ngobrol sama laki, bego. 3 hari 3 malam ngobrol sama perempuan, ganti-ganti perempuannya. Kan enak. Tuh, begituan. Kurang nikmat, kurang senang hidupnya gitu. Jadi kira cokin orang mulu hidupnya gitu. Jadi kata Rasulullah, kenapa begitu? Kita duduk, kita diri, datang tamu kita deh. Tuh, karena malaikat ya wal malaikat yaqumu bi manjili. Pi doi pun pak anak astahi, saya aja malu. Nggak mau duduk, nggak mau duduk. Duduk pelan-pelan. Inti duduk dulu ya. Jangan inti duduk kalau inti belum duduk tamu. Tuh, monggo. Tuh, silakan duduk. Tuh, duduk tuh. Itu biar tamu nggak lama-lama gampang carinya. Tuh, kasih paku tuh bangku. Kasih teh kucing. Jangan begitu ya kan. Tuh, duduk tuh karena malaikat kita lihat ada malah malaikatnya Allah Subhanahu anna ajlisa wal malaikat qaimun. Tuh. Dia duduk, malaikat tetap berdiri. Dia lihat bos, hati-hati. Ya, makanya kata Gus Dur, ad-dhaiful mayyit. Tamu bagaikan mayit. Nanti pelan-pelan, nanti jangan cubit tuh mayit berasa. Jangan omongin kejelekan tuh mayit, jangan. Lebih-lebih daripada mah. Oh, hati-hati metamu. Dia datang ke situ bukan karena dia punya mau, walaupun tiap hari kita nggak tahu tiap hari datang. Ya tamunya tiap hari Iwan mulu datang, kita nggak tahu. Dia nggak tahu Iwan udah tidur. Ini Iwan siapa ya? Tuh, Iwan Manggarai kan Cilok. Yang nyanyi Iwan Fals tuh. Dia nggak tahu bener. Itu makanya siapa pun tamu, kita jangan lihat orangnya. Itu kan dia datang bukan ngoknya dia datang ngoknya Allah Subhanahu. Tuh, nah, makanya kisah Syekh Utsman Al-Ishaqi Jatipurwo. Ya Utsman Al-Ishaqi Jatipurwo Surabaya. Beliau setiap malam dia datangin Nabi Allah Khidir alaihissalam. Setiap jam 4 didatangin Nabi Khidir alaihi. Ada temennya pengen ketemu Nabi Khidir. Pengen ketemu Nabi Khidir. Datang dan mampir ke rumah Syekh Utsman Al-Ishaqi. Dia datang jam 3, pengen jam 4. Tuh, datang duduk situ. Ya, ambil subuh nggak ada ambil subuh nggak datang tuh. Nggak lama Syekh Utsman buka pintu tuh. Trek. Udah datang belum tamunya? Belum, dari tadi nggak ada orang. Ente nggak lihat tadi ada ayam jago di situ? Lihat, itu Nabi Khidir. Paham ente? Ente nggak tahu. Dia datang suka tiap hari. Jiwanya ente, nggak tahu ente tidur, nggak tahu Nabi Khidir berubah menjadi wajah ya. Tuh, kayak begitu. Ya, dulu Al-Walid, Al-Imam Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya, banyak orang mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah wajahnya Al-Walid Habib Abdurrahman As-Segaf. Begitu, paham gak ente? Oh, ente nggak mampu lihat Nabi Khidir yang asli. Nabi Musa aja yang asli, ente mau lihat yang asli nggak mampu ente yang asli. Makanya disurupain tuh. Ya, Iwan bolak-balik, Jaki bolak-balik tiap hari di rumah kita, nggak masalah dah. Tuh, pengen aneh sih, nyampu jangan laki mulu perempuan. Yang pakai you can see. Ustadz kan manusia, ya deh. Aduh, daripada kita sok jadi kita munafik ya, mendingan apa ada yang munafik yang berbuat. Kelihatannya suci tuh Ustadz, gue suci. Ngomongin neraka, ngomongin surga, tuh, gitu kan? Ngatanya pulang ke rumah, tuh, anak-anak boleh tidur dia nonton BF. Ada jangan munafik. Kalau Fatihah.